Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Three, two, one. Saatnya kamu dengerin Sore Ceria Berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Sumeneb, RRI Madiun, RRI Malang, dan RRI Jember. Sembilan 4,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hello teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Sore ini balik lagi nih ke Pro 2 Sumeneb dan kita ketemu di Sore Ceria Berjaringan. Hai untuk teman-teman aku yang ada di Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Jember dan juga Pro 2 RRI Madiun. Aku ramai banget sih sore hari ini karena gak cuma 1 atau 2 orang aja, tapi aku punya 4 orang. Tapi sebelumnya let's go, aku udah barengan sama pembina-pembinanya karena sore ini kita bakalan ngomongin hal kreatif dari adik-adik kita di MA Negeri Sumeneb, Man 1 Sumeneb. Mereka baru aja dapetin juara umum di kompetisi Jawa Timur untuk film dan juga Best Actress katanya. Kalau filmnya film terbaik 1 dan juga Best Actress di situ ya. Aku udah barengan sama Pak Eri Budianto selaku pembinanya sama Pak Reza Ali juga. Selamat sore. Selamat sore Kak. Oke, ini udah kesekian kalinya sih. Mereka tuh sering kesini, sering main sama aku karena memang dari Man Sumeneb tuh banyak prestasinya sih. Ya, alhamdulillah. Dan yang baru aja dibawa pulang kemarin itu adalah juara umum. Iya. Film terbaik sama Best Actress juga. Pas kompetisi film se-Jawa Timur yang diadakan oleh salah satu kampus terbaik juga di Jawa Timur, Taman Pro 2. Oke, ada pembina untuk jurnalistiknya. Ada pembina juga untuk multimedianya, gabung menghasilkan karya terbaik, jadi juara umum deh. Itu dia. Alhamdulillah. Kapan sih itu, Pak? Itu pelaksanaannya tanggal 12 Oktober di bulan ini. Kebetulan waktu itu yang mengadakan adalah Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Kebetulan yang mengikuti sekitar 70 peserta yang rata-rata kesemuanya itu berasal dari sekolah menengah kejuruan. Nah, sekolah menengah kejuruannya kebetulan setiap harinya mereka belajar tentang fotografi, tentang videografi, tentang film, tentang broadcasting, itu kan. Karena saya tahu dari PDH yang mereka kenakan, dari seragam yang mereka kenakan, memakai baju semacam kayak kru-kru gitu. Namun itu tidak menyurutkan nyali kami memakai seragam kebanggaan, seragam kebesaran Man Sumeneb. Yap, oke. Dan first impression banget sih ketika teman-teman Man ketemu sama adik-adik dari SMK, dari kejuruan gitu yang memang udah mereka ada jurusannya masing-masing pasti ya di bidang itu. Tapi kalau Man enggak kan, jurusannya umum nih, enggak ada jurusan ini. Tapi untuk ekskulnya dan pembinaan untuk dapetin skill ini ada gitu ya. Oke. Pak Reza teman Pro 2, dia masih muda. Aku panggil kakak aja deh. Di pembina untuk multimedia, biasanya kapan dan seperti apa ngajarin adik-adik di Man? Biasanya multimedia itu kan keterampilan ya Kak ya, bukan ekstrakurikuler. Dan itu sudah ada jadwalnya dari sekolah setiap hari. Untuk yang kelas 10 ini ada di hari Senin sama Rabu. Jadi biasanya di jam terakhir itu ada jam keterampilan, kita mengajarkan multimedia di jam tersebut. Cuma memang
pemetaan materi film ini harus sedikit keluar dari kurikulum. Karena kebetulan tidak tercantum detail di dalam kurikulumnya. Makanya di sini saya juga bekerja sama dengan Pak Heri selaku pembina jurnalistik. Kebetulan cukup ini proyek kesekian kalinya ya Pak ya. Iya. Oke. Udah sering kita bikin film bareng, ikut lomba film juga. Alhamdulillahnya kali ini bisa bawa pulang juara 1, piala bergilir dan juga best aktris kebetulan seperti itu. Yang dibawa sore hari ini ya. Iya, betul yang dibawa sore hari ini. Nanti kita ngobrol sama artis-artis zaman Sumenep Tama Pro 2. Jadi karena ini keterampilan, jadi slot waktunya pun setelah usai jam pelajaran sekolah. Betul. Oke. Dan biasanya keterampilan apa nih yang dilatihkan sama adik-adik lah gitu. Mereka harus bisa apa sih ketika dapetin materi di keterampilan multimedia ini? Oh, yang jelas pertama kita kan fokus kalau multimedia lebih ke proses syutingnya ya Kak ya. Jadi keahlian pertama ya dalam mengontrol kamera, juga mengatur lighting atau pencahayaan, lebih ke teknik-teknik pengambilan kameranya seperti apa. Jadi itu yang cukup mendukung di proses editing filmnya juga, dan juga tampilan di dalam filmnya juga seperti apa ditentukan dari anak-anak multimedia itu sendiri. Oke, Pak Heri. Iya. Ini bukan project pertama. Jadi ini adalah kesekian kali. Jadi trial hingga akhirnya bawa pulang medali gitu kan. Nah, kalau project-project sebelumnya, kita flashback nih. Itu apa yang kemudian menjadi evaluasi hingga dikirimkan ke event yang kemarin di 12 Oktober itu yang bawa pulang medali ini? Kita Kak ya, untuk project pertama kita itu tentang film pendek moderasi beragama. Waktu itu kita juara 3. Kemudian lanjut di proyek lagi di tentang film Hari Santri. Waktu kita juara favorit. Kemudian lanjut lagi ke proyek short video yang adakan Universitas Madura. Kita menjadi juara 1 ya saya. Menjadi juara 1. Temanya waktu itu tentang anti bullying. Anti bullying, kita menyampaikan layanan edukasi kepada masyarakat bahwa dampak negatif bullying, kemudian kita tawarkan solusinya untuk mengatasi anti bullying. Nah, ternyata berlanjut ada informasi lomba film pendek yang adakan Universitas Trunojoyo Madura. Nah, kebetulan waktu itu yang diangkat temanya tentang merangkai masa depan melalui edukasi digital. Nah, kemudian setelah mendapatkan tema itu, saya sama Pak Reza itu rapat intern. Kemudian kita mencari diskusi ide gagasannya seperti apa. Akhirnya kita punya secuil ide. Setelah secuil ide itu kita dapatkan, akhirnya kita kumpulkan kru-krunya, pemain-pemainnya. Dan pemain-pemainnya kita sesuaikan dengan karakter yang akan ditokohkan dalam film tersebut. Nah, setelah muncul secuil ide itu, karena saya di jurnalistik, akhirnya saya coba membuatkan outline naskah, outline skrip cerita, jalan ceritanya seperti apa. Itu hanya mentahnya saja yang nanti akan kita diskusikan. Jadi ini ada keterlibatan siswa-siswi, ada keterlibatan anak didik kita, yang mana mereka itu kami hanya memberikan stimulus saja, kemudian mereka yang bereksplorasi dan mereka yang berkreasi, ini harus diterjemahkan seperti apa, ini harus diinterpretasikan seperti apa, sehingga menjadi suguhan karya film yang bisa dinikmati pemirsa dan bisa menarik perhatian dewan juri. Kemudian untuk sisi-sisi kemultimediaan, saya berdiskusi dengan Pak Reza. Oke, prosesnya lumayan panjang juga ya Kak. Oke deh. Hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan. Nyampe gak sih? Ya, 1 minggu diskusi, 2 minggu take adegan,
kemudian 1 minggu itu editing. Ada 1 bulan. Setiap bulan. Ada 1 Iya bulan. iya. Prosesnya tuh pasti ini kayak menyesuaikan dengan jadwal adik-adik. Ya, Oke, kadang barangkali mungkin ada permintaan khusus, udah pulang, tapi kamu jangan pulang dulu ya. Ya, pasti sampai sore. Tapi nggak apa-apa, juara 1 bulan. satu, juara umum, tenang aja. Alhamdulillah. Nah, proses-proses kreatif seperti ini yang notabene memang Eman tuh bukan jurusan gitu ya. Bagaimana memperjuangkan dan mengusahakan itu nih? Nggih. Boleh, Pak Reza boleh. Gimana Kak pertanyaannya? Nah, kan kalau Eman tuh kan bukan jurusan gitu, nggak ada Iya. jurusannya. Nah, Betul. mengupayakan yang terbaik dan ayo dong kreatif di bidang ini gitu. Itu bagaimana untuk bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang notabene SMK yang udah ada jurusannya gitu tuh Kak? Iya. Sering saya sampaikan ke anak-anak ketika pelajaran multimedia itu, kalau mau dibandingin sama sekolah menengah kejuruan mungkin berbeda, tidak bisa sama. Tapi setiap manusia itu kan sama. Dimana kita memang pengen belajar, kesamaan itu pasti bisa didapatkan. Nah, modal kita dalam lomba kali ini, ketika kita secara secara kemampuan mungkin agak tertinggal dibandingkan yang memang khusus, sekolah khusus membahas tentang multimedia. Di sini kita hanya perlu mencari cara untuk menjadi pembeda di antara para peserta. Jika pembeda itu bisa kita dapatkan, insya Allah itu akan membawa juara buat kita, seperti itu. Oke. Dan itu udah diupayakan dan dibuktikan sih kemarin gitu ya. Kalau menyinkronkan antara jurnalistik dengan multimedia gimana Kak Heri? Ya, alhamdulillah ketika proses penjurian di hari H, itu kan ada sesi pemutaran film. Pemutaran film itu kan kami durasinya kan 10 menit. Jadi ada sesi pemutaran film 10 menit, ada sesi presentasi. Jadi yang kami ajak ke sini itu yang bagian presentasi. Oke. Ada 10 menit presentasi, kemudian 10 menit tanya jawab. Nah, kemudian dari sesi itu akhirnya juri juga menyapa kami berdua. Juri menyapa kami berdua. Pertama yang ditangkap juri adalah kaget, kemudian heran, kemudian juri juga merasa juri itu teringatkan, tersadarkan itu begini Kak, karena tema yang diangkat oleh panitia itu hanya fokus pada digital. Oke. Itu kan. Terus kemudian kami dari Man Sumenep menawarkan sebuah dukungan. Nah, artinya digital itu perlu didampingi dengan sebuah ketakwaan. Nah, temanya merangkai masa depan. Merangkai masa depan kalau hanya mengandalkan digital saja, nah ini perlu menjadi catatan, banyak kerawanan. Namun kalau kita berikan dukungan dengan yang namanya ketakwaan, maka masa depan itu dapat kita raih dengan indah, dapat kita raih dengan bahagia. Dan Dewan Juri aja juga merasa baru kali ini ada yang berani menawarkan solusi, menawarkan karya yang itu bukan berbeda, menjadi sebuah tambahan dukungan untuk proyek-proyek yang dilakukan oleh panitia selanjutnya. Jadi juri juga tersadar bahwa oh iya ya, ternyata tidak selamanya kita mengandalkan teknologi, ternyata kita tidak selamanya mengandalkan digitalisasi, kita tidak selamanya mengandalkan sebuah modernisasi tanpa diiringi sebuah yang namanya ketakwaan itu selalu beriringan. Jadi teknologi dan takwa itu beriringan, itu konsep yang kami tawarkan. Maka film kami beri judul Tawakal Digital. Wah, sehingga hal itu juga menjadi Juri sampai bertanya kepada kami, ini pasti eskul ya Bapak? Sampai menyapa kami. Ya kami sampaikan, iya betul. Eskul dan keterampilan. Kebetulan di Man Sumenep itu kan ada kurikulum keterampilan Kak. Artinya kurikulum keterampilan itu adalah kenapa keterampilan itu masuk ke kurikulum. Harapannya adalah nanti lulusan-lulusan dari Man Sumenep selain dia juga mampu secara intelektual, jika dia juga mampu secara skill.
Jadi dibekali skill-skill yang nantinya dijadikan modal bagi siswa-siswi untuk melanjutkan baik ke perguruan tinggi atau nanti langsung ke dunia kerja. Oh, oke. Nah, ini bisa dicontoh oleh sekolah-sekolah yang lain barangkali itu. Jadi ayolah kita berprestasi bareng-bareng. Kan gak asik juga kan? Oh, man lagi. Tapi man tetap berusaha harus man lagi ya Kak. Betul, Kak. harus man lagi. Dan itu relate sih seperti yang disampaikan sama Kak Reza tadi gitu. Jadi kita mencari apa yang menjadi pembeda. Kalau kita bukan jurusannya, ayo kita kerjakan. Tapi iya, apa sih yang berbeda dari kita gitu kan? Oke. Itu dulu deh teman Pro 2. Wah, pengantarnya aku panjang banget ya. Gak sabar kan buat ngomong sama aktris-aktrisnya aku. Jangan kemana-mana teman-teman yang di seluruh Jawa Timur. Kamu masih di Sore Ceria barengan sama Farida dari Pro 2 RRI Sumeneb. Sore Ceria, ceriain soremu bareng Pro 2. Kibarkan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, karena aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Sore Ceria, ceriain soremu bareng Pro 2. Teman Pro 2, terima kasih masih barengan sama Farida di Pro 2 RRI Sumeneb. Kamu bisa tune in barengan sama aku di FM 94,6 atau bisa klik di RRI Digital, cari tuh Pro 2 RRI Sumeneb. Yang sore ini ditemani atau diri lagi sama teman-teman di Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, dan juga Pro 2 RRI Jember. Well, tadi sama Kak Heri sama Kak Reza, sekarang sama aktrisnya Man yang berhasil di episode kali ini, di bulan Oktober ini,
mereka berhasil membawa pulang juara umum dan film terbaik sama Best Actress juga. Ada Cinta sama Naya. Halo. Oke, gimana sekolah lancar? Lancar Kak, alhamdulillah. Film-film lancar. Lancar. Nah, kalian tuh udah berapa kali sih main di film garapannya atau projectnya antara Pak Heri sama Pak Reza? Aku baru 2 kali sih Kak. Oh, baru 2 kali. Kalau Cinta? Kalau aku baru 1 kali sih Kak. Oke. Mungkin yang lalu-lalu kakak kelas kali ya. Iya. Kakak kelas ya. Oke, susah gak sih main film itu? Enggak sih, kayak seru gitu Kak. Dapat pengalaman baru gitu, gimana caranya acting dengan benar. Ternyata ternyata acting itu kayak susah-susah gampang gitu ya. Harus mengekspresikan emosi kita gimana, harus sesuai dengan yang di naskah gitu Kak. Iya. Ada rencana nanti kalau sudah lulus sekolah, lulus kuliah gitu ikut casting? Nay, kalau kamu kan udah 2 kali ini Nay. Oke. Apa yang kamu rasakan ketika kamu ayo Nay main film gitu? Awalnya sih deg-degan Kak. Terus? Ya karena udah ini yang kedua kalinya, jadi pas ngejalanin tuh Kak, udah enjoy aja sih Kak. Oke. Tapi nggak iri sama teman-teman yang lain, temannya udah waktunya pulang, kalian belum pulang? Kadang iri, kadang enggak. Tergantung ada es teh atau es jeruk gitu. Nggak, bercanda aja teman Pro 2. Jadi Cinta sama Naya di project film yang kemarin yang pas film terbaik 1 itu di Jawa Timur itu berperan sebagai pemain di situ atau sebagai tim aja nih? Kebetulan kalau aku jadi pemeran utama Kak, yaitu Aisyah. Jadi Aisyah. Oke, Naya? Aku di bagian editor Kak. Oh, bagian editor, keren banget kamu. Langsung ya sama Pak Reza ya. Iya. Ini nanti ngeditnya gini, ke sana ke A, naikin dikit, turunin dikit. Ini warnanya kurang cerah nih, gitu-gitu ya. Iya. Tahu aku kalau ngedit kayak gitu. Terus kemarin cerita dong tentang project film kalian yang pas juara 1 itu. Itu film bercerita tentang apa dan apa pesannya di film itu? Yang presentasi kemarin loh, kan bagian presentasi. Ya, jadi film ini menjelaskan tentang kita tuh tidak boleh terlalu bergantungan kepada digital. Nah, di film kami ini juga memberikan refleksi yang mendalam bagi para audiens remaja tentang keterbatasan teknologi. Dan juga kekuatan spiritualitas di era digital ini, Kak. Oke. Menurut kalian yang paling susah dari proses ketika ini reading dulu ya, reading naskah, kemudian ngambil video, kemudian editing. Dari proses-proses itu apa sih yang paling susah bagi kalian? Apa? Editingnya, Nay? Apa yang paling susah menurut kamu? Sebenarnya Kak, yang lumayan susah di bagian kemarin kita kelebihan durasi Kak. Oh gitu. Dari UTM itu dibatasin 10 menit. Oke. Dari naskah yang kita susun itu Kak, disatuin semua scene, ternyata 25 menit Kak. Jadi kita harus mikir buat motong-motong yang mana, scene mana yang harus dipotong biar bisa cukup 10 menit. Yang mana yang perlu dibuang, yang enggak terlalu penting gitu-gitu ya. Terus akhirnya dari diskusi-diskusi itu akhirnya untungnya bisa sih Kak, kita potong-potong scene mana yang dibuang, hasilnya tetap nyambung. Scene mana yang harus dibuang dan hasilnya tetap nyambung. Nah, kamu memang suka editing video gitu? Dulu awalnya aku iseng tuh Kak di TikTok, kayak ada muncul orang edit jeduk-jeduk tuh Kak. Aku keren, aku pengen belajar juga. Akhirnya aku iseng cari tutorial di YouTube. Tiba-tiba Pak Reza nih telepon saya, ditawarin saya buat ikut lomba film di bagian editing. Terus? Nah, jadi katanya Bapak tuh biar makin berkembang tuh Kak. Jadi saya pikir, oh
Iya, sekalian aja. Soalnya dari kemarin saya tuh bingung, Kak. Saya pengen punya prestasi, tapi saya belum tahu saya tuh bisanya di bidang apa gitu. Oh, jadi kamu baru ketemu passion. Iya. Terus baru ketemu nih, ternyata aku berbakat ya di bidang editing gitu ya. Iya. Untung kan ketemu Pak Reza. Nah, kalau dari kemarin-kemarin, Cinta ataupun Naya sadar nggak sih kemampuan kalian masing-masing? Misalnya kayak Cinta, aku jago acting, kenapa aku kemudian diorbitkan jadi artisnya gitu? Sebenarnya aku nggak tahu bakatnya aku apa. Tiba-tiba pas jadi aktor, wah, tiba-tiba jadi aktris terbaik kayak wah, ternyata ini bakatku. Oh iya. Jadi ya udah aku lanjutin Ya, aja aku gitu lanjutin ya. aja gitu. Udah sekali nyebur gitu kan. Oke. Kalian sekarang kelas berapa sih? 11. Kelas 11. Terus setahun lagi udah lulus dong. Iya. Dan kan masih punya setahun nih, ada demand gitu. Kalian mau ngapain aja untuk berprestasi di bidang ini ke depannya? Ya intinya kita mau apa ya? Ingin membuat film lagi gitu kayak biar jadi berkembang gitu. Kan kita awalnya nggak tahu bakatnya kita di mana dan ternyata bakat kita di situ. Jadi kita akan mengembangkan potensi kita di situ. Oke. Kalau Naya kan bagian editing nih. Kalau Cinta kan bagian aktor sama adalah bakat-bakat untuk nyusun naskah sendiri gitu. Kau kebayangnya next film aku harus bercerita tentang apa ya? Apa ya? Kalau aja nanti kamu jadi sutradara yang hebat gitu. Kayak Riri Riza gitu. Mending jadi aktor sih, Kak. Oh, mending jadi aktor, ya ampun. Tapi duitnya lebih banyak sutradaranya loh. Tapi aku lebih suka meranin aja kan. Ya udah deh, nggak apa-apa deh kalau udah gitu. Oke. Nay, pengen ngedit lagi setelah ini? Mau. Oke. Nanti ditunggu aja project berikutnya, ya kan? Ditunggu aja, Kak. Ditunggu aja. Tapi kalau Naya ngebayanginnya dulu sebelum ketemu bakatnya, ternyata aku di editing gitu ya. Dunia film itu apa sih yang kamu bayangkan? Aku tuh kalau dulu ya, Kak, nggak pernah kepikiran buat ngedit film. Terus? Aku cuma pengennya tuh ngedit buat post video di TikTok tuh, Kak, kayak oke. konten-konten. Iya, aku tahu sih. Terus setelah dikasih kesempatan buat ngedit film, apa yang kamu rasakan? Apa bedanya antara ngedit video konten media sosial sama ngeditin film? Setelah yang aku rasain sih sebenarnya sama aja, Kak. Oh, sama editingnya Iya. ya? Oh, aku bisa juga kali ya. Sama. Apa yang sama? Kayak misalnya motong, nge-cut gitu-gitu, nyambungin, ngasih subtitle gitu-gitu. Iya, kayak di bagian transisi, naruh transisi gitu. Nyentuh ke aplikasi-aplikasi nggak sih kalian? Apa yang dipakai pas ngedit film kemarin? Pakai CapCut. Oh iya. Aplikasi utamanya pakai CapCut. Ya ampun, teman berdua, kamu tuh juga bisa dari rumah tahu. Itu aplikasi yang kamu pakai setiap hari. Cuman tinggal ngembangin skill aja. Kamu belum ketemu Pak Reza aja, itu aja deh bedanya sama Naya. Cuman itu bedanya. Itu sama aja ternyata ya. Oh, transisinya juga ngambil di situ. Iya. Oh, tuh kan. Bedanya kamu belum ketemu sama Pak Reza sama Pak Heri aja. Itu cuman. Oke, kompetisi selain yang dapetin juara umum sama Best Actress sama film terbaik itu sebelumnya udah pernah ikut kompetisi apa? Apa Nay? Aku pas itu, Kak, kayaknya kalau nggak salah Juni atau nggak Juli gitu. Hah? Juli? Di Pamekasan. Yang barusan Pak Heri bilang yang temanya anti bullying tuh, Kak. Oke, itu juga proyeknya kamu? Iya, Editing atau aktor? editing. Editing juga, ya ampun. Wah, itu sih keren banget ya. Itu juara 1 juga? Iya. Nah, kan Naya sama Cinta itu tidak hanya belajar itu setiap hari demand, ya kan? Iya. Bagaimana caranya kalian itu membagi waktu? Ini kan udah masuk ke passion ya. Kalau pelajaran-pelajaran yang wajib lainnya itu kan harus banget ya diikuti gitu.
Nah, kemudian memilih untuk oke, aku mau ikut Pak Heri sama Pak Reza di skill ini dan juga di ekskul ini gitu. Apa yang meyakinkan kamu untuk berada di situ dan cara kalian membagi waktunya itu? Apa Cin? Pastinya gini ya Kak, kita harus konfirmasi dulu kepada guru-guru, izin gitu. Nanti kalau udah selesai kita syuting, kita tanya ke guru-guru, tanya juga ke teman ada tugas, apa ada ulangan gitu. Langsung kita kerjain gitu Kak. Langsung pas besoknya langsung dikumpulin sama kita. Itu tugas-tugas wajib sekolah. Kalau sama Pak Reza sama Pak Heri kapan nyediain waktunya? Ya pas ini sih Kak, pas keterampilan gitu. Kenapa milih keterampilan ini daripada kan banyak nih ekskul yang di sekolah di mana? Kalau aku dulu sih Kak, awalnya aku bingung aku mau pilih keterampilan apa nih. Soalnya pas kelas 10 aku belum tahu kan bakatnya aku tuh di mana. Kebetulan aku tertarik nih, wah ada multimedia, ini keterampilan apa ya? Aku awalnya nanya kan ke temanku, ini multimedia ngapain ya? Di multimedia ngapain aja sih, bakal ngapain aja sih gitu. Terus aku dengar katanya di bagian fotografi. Karena aku tertarik, aku coba tuh Kak daftar. Pas awalnya tuh di kelas 10 aku cuma ngikutin pelajarnya aja sih Kak. Oke. Ngikutin aja. Ikutan doang ya, dengerin gitu. Sejak kapan Pak Reza itu mulai melirik kamu dan menggunakan kamu sebagai editor andalannya dia? Akhir kelas 10 Kak, hampir kenaikan kelas tuh. Saya dihubungin buat tawarin ikut lomba gitu. Oh, ikut lomba dan di bagian editing gitu. Iya. Oke, Jin, teman-teman kamu Jin, yang lain Jin, yang juga ikut di ekskul dan skill ini, di keterampilan ini gitu, itu ada banyak gak yang tertarik? Banyak sih Kak. Terus yang dari yang banyak itu berapa orang yang berhasil? Yang berhasil ya? Ada berapa? Ada banyak juga? Banyak sih Kak. Kalian satu tim kemarin untuk ngerjain project ini berapa orang sih? 10. Jadi yang membawa kalian ke juara itu ada 10 orang? Iya. Oh, dan itu sudah hasil seleksi gitu gak sih? Iya, udah hasil seleksi Kak. Aktor kemarin main bersama siapa aja? Sama Kak Yunita, sama Kak Adel, terus sama Zahra. Ya udah ada. Oke, sekarang presentasi dong. Presentasi? Iya, yang kemarin presentasinya gimana yang sampai bawa ke juara umum? Jadi gini, kami mengambil judul Tawakal Digital bukan hanya ingin membuat film, tapi juga memberikan refleksi yang mendalam bagi para penonton, terutama audiens remaja tentang tentang keterbatasan teknologi dan juga kekuatan spiritual di era digital. Film ini kami terinspirasi dari hasil riset Universitas Muhammadiyah Surakarta yang ditulis oleh Rian Rizkian Kak, di mana di situ isinya tentang AI ini hanya menjadi pendukung dari ikhtiar manusia, jangan dijadikan sebagai sandaran hidupnya gitu Kak. Jadi kita ambil dari situ. Oh gitu. Kak emang gitu sama jurinya tuh bilang gitu, gitu Kak gitu. Gitu, enggak ya. Beda. Apa yang membuat kamu merasa aku pasti menang nih? Kan nonton nih pasti nih. Iya. Punya teman-teman yang lain gitu. Apa yang membuat karyamu itu merasa aku menang nih pasti nih gitu? Di sini apa ya Kak? Yang lain tuh happy ending gitu. Sedangkan yang kita memberikan ending yang menggantung karena kita ingin memberi pilihan pada para penonton langkah apa yang akan mereka ambil setelahnya. Akankah mereka bernasib sama dengan Aisyah atau mereka akan memilih langkah yang bijak untuk perkembangan teknologi saat ini. Jadi ada PR-nya ya buat yang nonton gitu ya. Enggak seperti drama Korea atau Pro 2 ya. Iya kan biar gak hanya nonton aja tapi juga ada pesannya. Iya, ada pesannya gitu Kak. Oke, dan di situ sudah cukup jelas ya pesannya, berarti ya udah tertuang di film itu. Apa yang kayak misalnya dampak negatif. Iya, dampak negatif.
terus ada positifnya juga sih gitu, tapi harus benar-benar kayak kita sebagai powernya dari si artificial intelligence yang sekarang lagi marak itu, gitu kan? Oke. Well, mau dibawa kemana kemudian apa yang kalian hasilkan kemarin gitu? Artinya kalian akan mengembangkannya kemana lagi gitu? Kalian ingin berprestasi di tingkat mana lagi setelah ini? Kalau bisa sih Kak, maunya di nasional. Iya. Kapan ya Pak Heri ada kompetisi nasional ya? Oke, yang pasti Kak Farida tunggu lagi di sini ya, buat ngobrol-ngobrol lagi biar bisa menginspirasi banyak orang lagi. Ternyata teman Pro 2 yang dari sekolah nggak ada jurusannya gitu, itu juga bisa, bahkan bisa jadi number one gitu, bisa jadi juara 1. Jadi jangan berkecil hati, dimanapun kamu berada, proses dan usaha kamu itu yang akan menentukan sukses enggaknya kamu di suatu kompetisi ataupun di kesuksesan di masa depan kamu nanti gitu. Nanti aku bakalan kembali sama Pak Heri sama Pak Reza. Cinta, terima kasih sudah sharing bersama Kak Farida sore hari ini di Sore Ceria. Naya juga. Kita tunggu lagi di sini ya prestasi berikutnya ya. Oke. Kalau aja nanti udah kesini, aku udah main di salah satu televisi nasional loh Kak gitu. Atau aku sudah editornya project internasional loh Kak. Waduh, itu kan keren banget ya. Karena banyak loh teman Pro 2 editor-editor yang ternyata itu berasal dari Indonesia dan itu dipakai di perusahaan-perusahaan luar negeri yang mereka ngedit film-film animasi, film-film action lainnya. Itu ada timnya dari Indonesia gitu. Ya udah, jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria. Sore Ceria, ceriain soremu bareng Pro 2. 92,1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya? Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Ini baru enak. Bentar Mi. Nih. Ngapain sih Pi, ganggu aja. Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News. Mami.
Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya juga banyak. Ini dari mana? Yes, menang. Aku di Pro 2. Tapi, jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Sore ceria, ceriain soremu bareng Pro 2. Teman Pro 2, kita balik lagi di Sore Ceria Berjaringan yang direlay dari Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, dan juga RRI Madiun barengan sama Pro 2 RRI Sumeneb. Farida balik lagi nih sama Kak Heri sama Kak Reza. Mereka tuh udah berjuang banget. Ya, karena tidak mudah melatih grup atau melatih tim, kemudian menjadi tim yang solid dan menghasilkan karya yang terbaik gitu. Oke. Ada waktu sebulan yang tadi udah disampaikan untuk mempersiapkan satu film ke kompetisi-kompetisi gitu. Nah, Kak Reza, umumnya sebuah produksi film yang mini film kan ya ke 10 menit kemarin itu memang harus selama itu ya Kak? 10 menit loh. Kita nontonnya 10 menit, prosesnya sebulan. Iya, jadi kan seperti yang disampaikan oleh Naya tadi Kak. Proses lama seperti itu karena kebetulan kita menyusun naskahnya cukup panjang. Dan ternyata setelah masuk ke tahap editing durasinya berlebih. Jadi kita harus memangkas. Jadi yang bikin proses syutingnya lama kemarin karena kita menyelesaikan semua naskah yang ada. Dan ini mungkin akan menjadi, bukan cuma mungkin tapi harus menjadi bahan evaluasi ke depannya agar tidak terjadi lagi adanya adegan-adegan yang harus dipangkas. Kalau cuma sedikit oke lah gak apa-apa. Cuma kemarin lumayan dari 25 menit Kak. Dipangkas ke 10 menit. Ada sekitar 15 menit. Iya. Jadi itu beneran ngepres ya? Iya, jadi ada sekitar 6 sampai 7 ini. Gitu. 6 sampai 7 adegan yang dibuang. Nah, dari proses memilih itu gimana nih hasil diskusi aloknya Kak Heri sama Kak Reza nih? Gimana Pak Heri kemarin tuh? Iya, ada banyak adegan yang bukan kita buang ya. Karena kita mengikuti ketentuan rule dari panitia. Akhirnya dari keseluruhan cerita itu coba kita bagi menjadi 2. Kita bagi menjadi 2 yang awalnya spotnya itu ada 3 ya, ada 3 spotnya awalnya ada 3. Itu kan ceritanya kan gini Kak. Si Aisyah itu kan menemukan HP apa ya, semacam HP canggih, HP yang mampu mewujudkan segala apa yang ia inginkan. Lampu ajaibnya lagi ya? Kayak semacam itulah. Kayak semacam itu. Itu pun HP itu ditemukan di pinggir jalan Kak. Di pinggir jalan, kemudian HP itu ternyata setelah dipegang oleh si Aisyah, kemudian ada muncul semacam hologram ya, artificial intelligence-nya yang dinamakan Aura. Nah, Aura itu akhirnya menyampaikan aku bisa membantu segala permasalahanmu, gitu kan. Nah, yang pertama itu permasalahannya adalah karena si Aisyah itu dari keluarga yang sederhana, tetapi Aisyah itu anaknya ceria, semangat belajar, terus anaknya tangguh meskipun dari keluarga yang sederhana. Kemudian si Aisyah itu suatu ketika dia terlambat ke sekolah. Terlambat datang ke sekolah karena sebelumnya dia membantu orang tuanya. Untuk orang tuanya kan jualan. Jadi Aisyah itu membantu mempersiapkan segala sesuatunya untuk jualan ke orang tuanya, sehingga dia terlambat di
sekolah, terlambat di sekolah. Kebetulan orang tuanya suatu ketika kita munculkan konflik di situ, terlilit hutang gitu kan. Terlilit hutang, akhirnya si Aisyah itu curhat sama si HP itu tadi. Ternyata si HP tadi itu akhirnya bisa membantu meretas database. Ada suatu acara televisi nasional itu ada acara undian nasional, ya kan. Kemudian si Aura itu, si AI ini bisa meretas database sehingga memunculkan nama si Aisyah sebagai pemenang. Nah, ketika nama si Aisyah ini sebagai pemenang, dia mendapat hadiah sehingga itu untuk membantu meringankan beban orang tuanya. Nah, itu ada spot kedua lagi Kak, karena kita terbatas durasi sehingga banyak adegan yang kita putus, akhirnya kita ambil 2 spot. Spot yang pertama itu adalah mampu merealisasikan keinginan si Aisyah. Kemudian yang kedua ini akhirnya langsung kita potongnya di sini Kak. Habis dapat undian ya, kan seneng tuh, seneng, bahagia, pokoknya ritmisnya itu dinamikanya penuh ekspresi semangat. Tahu-tahu langsung kita buat cerita blok anjlok. Anjloknya itu ibunya ketika itu sakit. Sakit kritis, menderita kanker stadium akhir, dan sudah kemungkinan kecil untuk bisa selamat. Kemudian si Aisyah ini mencari si HP tadi, kemudian juga dia juga menyampaikan prompt di situ untuk bisa membantu menyelamatkan si ibunya yang lagi sakit. Tapi kemudian si Aura itu si AI tadi menyampaikan untuk sakitnya si ibunya, si AI ini tidak bisa menyembuhkan, karena untuk urusan hidup dan mati si AI tidak diprogram untuk ke situ. Artinya secara tidak langsung si AI menyampaikan menyampaikan yang kamu bisa lakukan adalah menemani ibumu. Ketika ditemani ibunya, suatu ketika akhirnya si ibu tidak bisa tertolong dan akhirnya meninggal dunia. Nah, setelah adegan meninggal dunia tadi, si Aisyah itu nggak percaya sama si HP itu, si AI itu, kemudian dibuang. HP itu dibuang. HP itu dibuang bahwa ini kita mau memberikan edukasi kepada pemirsa bahwa teknologi itu tidak akan bisa mengatur takdir. Teknologi tidak akan bisa mengatur sembuh sakitnya seorang dalam kondisi yang sangat kritis, juga tidak bisa mengatur hidup dan mati. Tetapi takdir itu bisa diubah dengan usaha, dengan ikhtiar, dan dengan ketakwaan. Pesannya di situ ya, pesannya di situ. Dan pastinya dari ceritanya Pak Heri itu ada adegan-adegan yang panjang sekali yang harus direlakan untuk jadi kita hapus aja, padahal biasanya nih kalau misalnya Farida bikin sesuatu sayang banget ya. Asli. ada ini gak sih, ada ketakutan gak sih dari Kak Reza tuh nanti kalau misalnya ini dihapus pesannya nggak nyampe gitu? Pasti Kak, awalnya tuh kita nggak nemu solusi, sempat nggak nemu solusi karena dari awal kita bikin naskahnya itu saling berkaitan 3 spot yang dimaksud tadi. Dan rasanya di awal itu wajib ada semua. Tiba-tiba harus dibagi menjadi 2. Banyak yang harus dihilangin. Sedangkan semuanya sudah terekam, sudah sempat disuting 3 spot tersebut. Mau tidak mau harus direlakan. Tapi akhirnya alam berpihak lah. Karena memang mungkin itu masih relate dan pesannya nyampe. Terus dari beberapa scene yang sudah diambil dan diputuskan untuk ya udah kita nggak pakai, kita pakai N aja, itu pastinya dengan pertimbangan ABCD itu masih ini gitu. Nah, dari proyek-proyek sebelumnya ada nggak sih pengalaman yang seperti ini nih? Yang udah kita harus buang scene beberapa scene gitu. Kebetulan untuk proyek yang terbatas durasinya, pernah sebelumnya ada proyek dari Bank Syariah ngadain lomba video pendek ya Peri, bukan film pendek, video pendek. Ayo menabung. Itu kita syutingnya ambil video pendeknya tuh berdurasi 5 menit, sedangkan yang diminta oleh panitia 1 menit. Jadi mau tidak mau harus dihilangin 80%.
menjadi 1 menit. Tantangan-tantangan apa sih yang ditemukan ketika bikin project semacam ini tuh, Pak Heri dan Pak Reza? Tantangan kami yang jelas karena saya sama Pak Reza kebetulan guru. Pak Reza mengajar akida akhlak, saya pendidikan Pancasila, itu kan. Jadi tantangannya adalah kami harus bisa membagi waktu gimana jadwal kami untuk mengajar dan jadwal kami untuk membimbing anak didik kami dalam berkarya dan berkreasi. So pasti itu akan menjadi tantangan setiap hari itu kita ketemu, sedangkan kita waktunya ngajar. Tapi kalau mereka dibiarin, ya mereka juga nggak akan berkembang kan gitu kan. Karena ada bibit potensi dalam diri anak didik kami, terutama Cinta, Naya dan semuanya 10 kru film, karena kita tidak terlepas dari bantuan dari 10 siswa-siswi kami, tim itu kan dibagi, ada yang bagian tata rias Kak, ada yang bagian properti, ada yang bagian sutradara, ada yang bagian produksi, kan ada 10 orang termasuk Cinta dan Naya. Nah, kalau Cinta memang pemeran utama dan Naya itu adalah bagian editing. Terus tantangan berikutnya adalah di siswa juga. Siswa kan karena kan dia terbentur juga ketika dia belajar di kelas. Kapan mereka harus bimbingan untuk film? Iya. Itu kita mencari relate-nya di sana, itu kesulitannya di sana. Dan solusinya belum ketemu. Dan solusinya dispen Kak. Itu yang ditunggu Kak. Iya. Tapi adik-adik tuh seneng kalau ada kayak gitu. Iya kan, seneng nih dispen, nggak usah masuk kelas untuk pelajaran biasa setiap hari gitu. Itu seneng banget. Itu kayak liburan yang tidak direncanakan. Oke, kedepannya tim yang sudah ada sekarang, tim yang sudah solid itu mau dibawa kemana sih Pak? Mau disediakan kompetisi dan karya apalagi yang siap dieksekusi? Ya, proyeksinya kita temukan potensi dan bakatnya mereka, sehingga nanti ketika mereka melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka akan melanjutkan yang sesuai dengan relate dengan bidang dan bakat minatnya mereka. Ingat itu ya, dan jangan lupakan Pak Heri sama Pak Reza. Ya karena bekal awalnya dari sini gitu ya. Nah kalau untuk MAN nih, Pak Reza dan juga Pak Heri, bidang ini gitu, ekskul ini, terus keterampilan ini akan dikembangkan seperti apa lagi? Ya kalau dari saya pribadi sebenarnya benar-benar berterima kasih ya Kak ya kepada MAN Sumenep karena terus mendukung proyek-proyek kita, lomba-lomba yang kita ikuti selalu tidak terlepas dari dukungan MAN Sumenep. Harapannya mungkin kedepannya bisa lebih berkembang lagi di bidang khususnya perfilman ini ya Pak Heri ya. Yang saat ini masih berada di bawah jurnalistik dan multimedia. Alhamdulillah kita juga semakin solid ke depannya, itu harapannya. Dan terus bisa mendatangkan juara-juara buat MAN Sumenep. Oke. Ya. Pak Hai, terima kasih ya. Jangan lupa nanti kamera-kameranya diupdate gitu, Pak. Selama ini peralatan masih seadanya ya? Alhamdulillah semakin disupport oleh Bapak pimpinan. Dan terus di-upgrade itu Kak, kan? mengikuti perkembangan zaman. Iya, nanti juga disediakan untuk komputer editing buat Naya biar lebih asik lagi ya. Yang speknya itu secepat kilat. Amin. Oke, terakhir kasih pesan untuk adik-adik bukan hanya di MAN Sumenep tapi juga di seluruh pelosok negeri ini gitu, supaya mereka tuh terus bisa menginspirasi orang lain dan juga bisa berprestasi. Ya Pak Heri. Ini seringkali saya sampaikan kepada anak didik kami di madrasah. Jadi kalau menjadi siswa-siswi, jangan hanya menjadi siswa-siswi saja. Artinya kalau siswa-siswi saja itu hanya
pulang ke madrasah, pulang ke madrasah, pulang ke madrasah, cuma itu aja. Itu nanti hanya akan menjadi siswa-siswi. Tapi yang sebenar-benarnya siswa-siswi adalah mampu mengukir sesuatu di madrasah. Jadi ending seorang siswa atau siswi itu endingnya adalah karya dan prestasi. Ketika dia bisa mempersembahkan karya, ketika dia bisa mempersembahkan prestasi, maka dia akan berhasil sebagai siswa. Oh, cinta. Oh, si pemain film. Nah, berarti itu sudah berhasil, Kak. Nah, ketika madrasah mendengar, nah ya, oh editing. Nah, itu berhasil. Berarti dia selama belajar di madrasah, selain mempelajari ilmu umum, ilmu agama, dia juga punya image tersendiri terbentuk bahwa dia ini seorang editing dan dia ini seorang pemain film. Oh, kalau mendengar kata Pak Reza, oh multimedia. Kalau mendengar kata Pak Eri, oh jurnalistik. Nah, alhamdulillah kan karena kan di sana kan karya-karya dan prestasinya, jadi output kami itu adalah karya dan prestasi. Jadi setiap satu semester itu kami harus ada karya yang harus ditorehkan. Perkara menang kalah itu urusan belakang. Yang penting kami berkarya. Kemudian juga ada prestasi, perkara juara berapa, yang penting kami yang juara 1 kami. Oke, berkarya dan berprestasi. Ya itulah endingnya itu. Oke, Pak Reza, pesannya apa buat adik-adik? Mungkin singkat saja ya Kak ya. Kalau dari saya itu nggak apa-apa berbeda, yang penting tetap berusaha dan siap-siap untuk berjaya. Ya, intinya berkarya. Pokoknya nggak ada lagi deh. Betul. Terima kasih sudah menemani Farida sore hari ini. Terima kasih kembali Kak. Oke, teman-teman di Jawa Timur juga terima kasih banyak sudah menemani hangatnya berdiskusi dengan pembina dari jurnalistik dan juga dari multimedia dan juga siswa-siswinya mereka yang berprestasi ya. Sampai jumpa bersama dengan Pro 2 RRI Sumeneb berikutnya dengan tamu yang menginspirasi tentu saja dan di jadwal yang berbeda. Selamat sore. Baru aja kamu ikuti Sore Ceria berjaringan se-Jawa Timur. Thanks for listening.